Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, dumateng saya para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Milandongan rahimana wa rahimakumullah. Manten mugi saya tansah binaringan rahmat saking resanipun Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu saya ingkang minulya, singen nate dalem aturaken bahwasanya Allah taala niku merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Nomor setunggal, Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya atas perbuatan baik, atas perbuatan soleh kita, sehingga kita tidak boleh pilih-pilih dalam masalah ibadah. Ibadah tidak boleh kita pilih-pilih sesuai dengan selera kita. Pokoknya seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik itu ibadah yang besar atau yang kecil, yang wajib maupun sunnah, tetap kita laksanakan, tetap kita kerjakan, karena kita tidak tahu dari amal soleh yang mana Allah Ta'ala itu meletakkan ridhonya. Nomor kali Allah Ta'ala merahasiakan bendu itu apa? Pegel, bendu, puraka. Allah Ta'ala merahasiakan marahnya pada perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh hambanya. Apakah itu perbuatan maksiat yang dosa besar maupun dosa kecil, itu Allah Ta'ala merahasiakan napa istilahnya bendune. Oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu maksiat yang dosa besar maupun dosa kecil, semuanya kita tinggalkan. Karena dari maksiat yang mana Allah Ta'ala ini murka, bentuknya murka pada kita tidak tahu. Jangan-jangan karena ketika kita meremehkan sesuatu yang kecil, dosa kecil, sehingga kita mengerjakannya dengan bangga, disitulah murkanya Allah diturunkan kepada kita. Na'udzubillah. Nomor 3, kita Allah Ta'ala merahasiakan wali-walinya di antara beberapa manusia. Kita tidak tahu dari beberapa manusia yang ada di sekitar kita itu wali apa tidak, itu tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang tahu juga sesama wali. La yadrikul wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali yang tahu itu juga wali. Kecuali wali yang sudah masyhur, itu semua manusia tahu. Dulu pernah ada di Pasuruan, yaitu Romo Kiai Hamid. Karena walinya Allah Ta'ala itu ada 2 macam. Ada wali yang masyhur atau yang bisa diketahui oleh banyak orang kewaliannya, seperti Kiai Hamid, atau sebelumnya
Habib Ja'far bin Syaiwan Segaf atau Habib Alwi di daerah Pasuruan, dan yang lain-lainnya termasuk para wali songo. Itu semua manusia ini sepakat bahwasanya mereka semua adalah wali-walinya Allah Ta'ala. Yang repot adalah wali yang model kedua, yaitu wali mastur. Wali mastur itu wali yang ditutupi kewaliannya untuk halayak umum. Tidak semua orang mengetahui bahwa beliau adalah wali, kecuali yang sesama wali. La yadrikul wali illal wali. Lah yang kedua ini, kita ini bahaya kalau kita menyakiti wali yang model mastur kayak gini. Kadang ngurupa tiyang mboten kena, kadang ngurupa pengemis. Tidak taunya beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menyakiti walinya Allah Ta'ala, dirasidawani kanjeng Nabi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti seorang wali, satu orang wali disakiti oleh kita, maka Allah Ta'ala membuat perjanjian untuk berperang dengan orang tersebut. Sinten badhe nglawan pangeran nggih. Karena wali-walinya Allah Ta'ala itu adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Yang namanya kekasih pasti ketika disakiti, maka yang punya mboten trimo. Kados jenengan gak ada yugo, disakiti oleh orang lain, jenengan melok pegel apa mboten? Jenengan gak ada bojo, dizolimi oleh orang lain, jenengan trimo apa mboten? Jenengan gak ada tiang sepah, tiang sepah jenengan berarti kekasihnya panjenengan, disakiti oleh orang lain, jenengan melok pegel pisan. Demikian juga Allah Ta'ala ketika wali-walinya itu ada yang menyakiti, wali-walinya itu adalah kekasihnya Allah Ta'ala, lalu ada yang menyakiti, maka Allah Ta'ala ini akan murka, akan menantang perang orang tadi. Dirasa bahasa itu yang saat ini walat. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tawaduk. Tawaduk niku rendah hati. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati, tawaduk, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebaliknya kita menjadi orang yang takabur atau sombong. Wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada resep atau tips agar kita ini bisa berhati-hati dalam bermuasyarah, dalam bermasyarakat antar sesama. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan seseorang yang lebih sepuh dari kita, maka kita juga harus menaruh rasa hormat kepada beliau. Kita di hati kita tanamkan bahwasanya orang yang lebih sepuh dari kita itu adalah orang yang lebih baik daripada kita. Karena orang yang lebih sepuh dari kita itu lamanya ibadah kepada Allah Ta'ala itu lebih lama daripada kita, karena umurnya lebih sepuh dari kita. Kita kepada orang-orang yang sepuh-sepuh itu harus menaruh rasa hormat dan perhatian, dan juga perasaan mereka lebih baik dari kita. Kita husnuzan pada Allah Ta'ala, husnuzan pada mereka, bahwasanya mereka itu lamanya ibadah itu lebih banyak daripada kita, karena umurnya lebih banyak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, maka kita juga harus menaruh rasa hormat kepada dia. Kita juga harus merasa lebih hina daripada dia.
kita harus punya perasaan bahwasanya orang yang lebih muda dari kita itu lebih baik daripada kita, agar kita bisa tawadhu. Karena orang yang umurnya lebih muda dari kita berarti nilai dosanya itu lebih kecil daripada kita, karena kita lebih banyak umurnya dari mereka. Umur orang wonten dunya iku luwe kata kita ketimbang yang umurnya lebih kecil, lebih sedikit daripada kita. Lah kita kadang nggak ada perasaan ngoten. Oh iku arek sik enom berarti dosane luwe didik teko aku. Krana aku luwe tuwek, otomatis umpama nglakoni dosa luwe kata waktune ketimbang arek sing enom niku. Termasuk datang lari alit, anak-anak kecil, anak-anak yang masih belum balik, itu kita harus punya perasaan mereka itu masih lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena anak yang masih belum balik itu ketika dia meninggal dunia, maka tempat kembalinya itu jelas, yaitu surga. Kita yang sudah balik pun sepuh-sepuh niki sik dereng jelas, ndak ada kepastian kita ini saged mlebu swarga napa mboten. Tapi kalau anak yang masih belum balik niki jelas menan, tempat kembalinya nanti adalah surga, karena tidak ada dosa. Surga itu tempatnya orang yang tidak punya dosa. Di antara nih lari-lari alit. Lari-lari alit niku benjang teng swarga niku dados penghuni surga atau penduduk surga. Bukan kenikmatan surga. Beda ya. Wonten penikmat dosa, wonten yang wonten penikmat surga, berarti penduduk surga. Wonten media sebagai kenikmatan surga. Dados wonten dua macam lari alit. Dua macam lari alit napa? Pertama, di surga itu nanti pelayan-pelayannya yaitu berupa anak-anak kecil. Itu memang kenikmatan surga. Kita akan dilayani oleh wildanum mukhalladun. Sing wonten di napa niku? Surat Al-Waqiah ya. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil. Itu adalah kenikmatan surga karena mereka ditugaskan untuk melayani penduduk surga. Wonten lari alit niku memang penduduk surga, yaitu anak-anak kecil yang meninggal dunia belum balik, itu langsung otomatis nanti akan masuk surga karena mereka masih belum balik, belum kena taklif. Mari ngoten mangke di akhirat niku di swarga wonten lari alit sing pejah niku saged maringi syafaat dateng tiang sepahe. Dados keranten lari-lari alit sing dereng balik niku pun mlebu swarga, maka dia nanti di akhirat di surga itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya yang ada di neraka. Dengan catatan orang tuanya dulu sempat mengakikoi dia. Dados akikah niku hukumnya sunnah nggih. Damel tiyang sepa hukum akikah sunnah. Lek nggak ada yoga jaler niku sunnahe beleh wedhus kali. Lek nggak ada yoga esri sunnahe beleh wedhus sunggal, dibagikan kepada tonggo sekitar dalam bentuk mateng. Lek kurban dalam bentuk mentah. Lek akikah seumur hidup satu kali. Lek kurban tiap tahun dianjurkan untuk kurban kalau punya kelebihan harta tiap tahun. Jangan sampai ada perasaan aku biyen tau kurban wis gak usah kurban masih aku duwe akeh. Bener asal ngoten niku. Karena akikah dan kurban niku
benten. Kalau akikoh sunnahnya 1 kali seumur hidup. Kalau kurban tiap tahun. Kalau punya kelebihan harta di waktu hari Yaumin Nahri atau Idul Adha. Terus lari alim yang sakit memberikan syafaat kepada orang tuanya, yaitu anak yang dulu pernah diakikoi oleh orang tuanya. Mari ngoten ketika kita bertemu dengan orang awam, wong bodoh istilahnya, itu kita harus punya perhatian. Orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu bermaksiat karena tidak tahu hukumnya. Sedangkan kita bermaksiat itu tahu hukumnya, lek iku maksiat, lek iku dosa. Kita nusawu rasa-rasan ero lek rasa-rasan iku dosa tapi tetap kita lakoni. Lah niku dosa luwih ageng ketimbang tiang bodoh, tiang awam ndak ero lek rasan-rasan niku hukume dosa, akhirnya ahli rasan-rasan. Mergane teng tiang sing luwih ngandap saking kita dari segi keilmuan agama, kita harus punya perasaan dia lebih baik daripada kita, karena bisa jadi mereka bermaksiat karena tidak tahu hukumnya. Termasuk ketika kita bertemu dengan orang kafir, dengan orang yang ahli maksiat. Orang ahli maksiat tiap hari kelakuannya maksiat tok, tiap hari teler, tiap hari wedoan tok, sir-siran barangkali, pokok segala yang dilarang Allah dikerjakan. Kita ketika bertemu dengan orang semacam itu harus punya perasaan mereka masih lebih baik daripada kita. Jangan sampai kita punya perasaan aku ahli ibadah, mereka ahli maksiat, berarti aku iki sik luwih apik ketimbang mereka. Niku namanya sombong. Tiang lek sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tawaduk. Kita harus punya anggapan mereka masih orang yang ahli maksiat lebih baik daripada kita, karena bisa jadi orang yang ahli maksiat nanti di akhir hayatnya dia tobat. Setelah itu tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala dan dia meninggal dunia. Berapa banyak kita ini mendengar kadang tetangga kita ahli maksiat ternyata matinya malam Jumat, ternyata matinya dinten Jumat. Orang yang matinya malam Jumat atau dinten Jumat itu divonis teng hadis dengan Nabi, boten angsal fitnah kubur, boten angsal azab atau siksa kubur. Terus kita nggak usah, nggak ada perasaan iku ahli maksiat kok mati ini malam Jumat ya, iku ahli maksiat kok mati ini dina Jumat. Lek malam Jumat berarti mangke mulai maghrib niku malam Jumat ya. Lek dinten Jumat nggih mulai benjing injing sampai sonten kados ngeten iki sak dereng maghrib niku dinten Jumat. Tiang lek pejahe ngoten niku tono-tono tiang wong nika husnul khotimah. Tiang sing ketinggalan niku tambeng ahli maksiat ternyata matinya di hari Jumat atau malam Jumat, bisa jadi dia itu menjelang kematiannya dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak tahu kita ini nanti matinya malam Jumat atau di Jumat atau tidak. Kita tidak tahu akhir hayat kita ini tobat kita diterima atau tidak, belum tentu. Sedangkan dia itu sudah jelas. Oleh karena itu segala sesuatu yang dilihat itu adalah akhirnya. Innamal umur bil khawatim. Sesungguhnya setiap sesuatu itu yang dilihat adalah akhirnya. Orang yang awalnya api ternyata akhir hayatnya jelek, berarti dia termasuk su'ul khotimah. Orang yang awalnya elek akhir hayatnya api, berarti husnul khotimah. Sing luwe sae mulai awal api, tengah api, akhirnya api, itu namanya husnul khotimah. Keranten untuk menuju ke husnul khotimah itu kedah ada pembiasaan.
kudu dibiasakno biasa takwa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai jenengan eksperimen atau coba-coba jar wis aku tambeng ae wis engko wis tuwek aku meneng kate tobat kate ibadah tok. Nggih lek sampean percaya sampai sepuh. Wong umur niku mboten sing paham. Biasa jadi kok bengi moro ndak ono umure. Lho wingi ambek aku geneman kok wis mati saiki. Iya wingi aja sik urip. Geneman barang wingi sing takon iki. Wingi kepethuk aku pasar. Esuk awane wis ndak ono. Nggih berarti esuk sik urip. Karena umurnya manusia itu adalah rahasia. Sing paling akhir ketika kita bertemu dengan orang kafir, orang non muslim, orang yang berbeda agama dengan kita juga harus husnudzon, punya perasaan mereka masih lebih baik daripada kita. Napa kok ngoten? Karena bisa jadi akhir hayatnya dia itu nanti mualaf, dia masuk Islam, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan baru saja masuk Islam. Orang yang baru saja masuk Islam itu bagaikan bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Dosa-dosa di masa dia itu belum Islam semuanya itu hilang, semuanya tidak dianggap. Perbuatan baik dan jelek ketika dia masih belum Islam itu hilang semua. Dia dihitung mulai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu amal baiknya mulai dihitung. Ada sebuah kisah di zaman Kanjeng Nabi wonten salah seorang mualaf, dia baru masuk Islam di hadapan Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ya Muhammad Rasulullah. Syahadat benten nggih, keranten syahadat langsung di hadapan Rasulullah. Lek kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena ndak ada di hadapan Rasulullah. Tapi kalau orang masuk Islam di hadapan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ya Muhammad. Dan saya bersaksi wahai Muhammad, berarti ada di depan nggih. Muhammad wa asyhadu anna ya Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi wahai Muhammad, kamu adalah utusannya Allah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu ada perintah perang. Ada perintah jihad untuk menegakkan agama Allah, yaitu perang melawan orang kafir. Lalu orang yang baru masuk Islam tadi itu izin ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, wonten perintah jihad ta? Oh nggih. Kula asal tak derek. Monggo lek sampean purun. Nggih pun kula derek. Akhirnya dia baru membaca 2 kalimat syahadat, dia ikut perang. Setelah ikut perang ternyata ada berita orang tadi itu mati. Orang yang meninggal di medan perang dalam keadaan perang melawan orang kafir, dia berarti divonis mati syahid. Orang yang mati syahid itu dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah awake ku tas lebu Islam ndak duwe dosa, durung kok bersosialisasi dengan orang lain, durung kok berteras-terasan, durung kok nglakoni dosa langsung budal perang. Dek medan perang dia tewas atau gugur. Ade dosa gugur mati syahid, ade dosa pisan. Pahalanya banyak karena matinya mati syahid. Yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi keheranan, dia belum sempat sujud kepada Allah Ta'ala. Dereng sholat belasian, dereng ngerasakno sholat sujud di hadapan Allah Ta'ala, dia sudah meninggal dunia. Orang tadi sangat beruntung sekali. Oleh karena itu, kita kepada siapapun tidak boleh punya perasaan kita lebih baik dari mereka. Justru sebaliknya, kita harus punya perasaan sebaliknya. Mereka semuanya lebih baik daripada kita. Kita belajar untuk tawaduk, karena orang yang tawaduk nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Para ibu-ibu sedaya ingkang mulya, sakdene dipun tutup menawi wonten sing badhe dipun rembug monggo dalem matur.
Nggih, monggo. Nggih. Sunat hukumnya. Nggih, sunah. Masih mboten diakeh mboten napa-napa. Nggih. Tiang wong niku gedang nek diizin dateng tiang sepahe. Kan saudaranya ayah nggih. Ali paling nggih. Nyeluk Caca, Cak, anak ampan mari akiko durung. Umpama tak akiko aku oleh ta? Oh iya wis alhamdulillah matur suwun. Mboten napa-napa. Tapi nek mboten izin iki mboten asal. Keranten itu syarat akiko kedah nggak ada izin oleh orang yang berwenang. Dalam hal ini adalah orang tua. Sami kali kurban. Moro sampean karepe sedekah sirri nggih. Sedekah rahasia moro aku ate ngurbano kanca kuwi kok lho. Tapi kanca ndak ora lek aman kurban, mboten sah niku. Lek kurban kedah semerap tiange. Iki sampean tak kurbani aku ya, aku wedhus kakean iki. Sama tak kurbano aku. Ya apa sampe setuju ya? Oh iya alhamdulillah. Pun dados. Nggih. Lah niki yang menjadi khilafnya ulama, bolehkah kita memberikan atau bolehkah kita kurban untuk orang yang meninggal dunia? Karena syaratnya kurban itu harus seizin orangnya, nggih. Lah mati ya apa izine? Napa badhe telepon? Kambil sakit nggih. Niki ulama khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi setidaknya kita punya logika atau cara akal kira-kira wong sing mati ku kita kirimi pahala kurban ditolak apa diterima? Kinten-kinten ya napa? Purun apa mboten? Padahal ganjarannya kurban itu wagenge luar biasa. Amalan terbaik ketika hari raya Idul Adha niku adalah mengalirkan darah hewan kurban kali takbiran. Insya Allah tiang sing pejah dikirimi ganjarane kurban mboten kira nolak ya. Ono ta wong napa niku jual mahal, wis awak butuh akan ganjaran mboten kira pasti diterami. Ulama yang punya pendapat demikian itu ulama yang memperbolehkan. Atau dulu wasiat orang tuanya. Besok nak lek sampean niku duwe anu aku kurbanno lek wis mati. Lah iku sae niku. Betul sampean ada izin Pak. Besok aku dongano sugih Pak ya sampean lek wis mati sama tak kurbani. Pentahun tak kurbani. Sae niku. Berarti pun enggak ada izin. Niku sing langkung sae. Insyaallah untuk pertemuan lagi kita bahas seputar kurban nggih. Ranten niki pun kirang pinten niki. 2 mingguan sekitar nggih. Hari raya Idul Kurban. Sampun nggih pun jam asal. Alhamdulillah matur mugi ngaos kita sonten menika saged dados ilmu ingkang manfaat barokah fitini wa dunyal akhirah. Saking kula menawi wonten salabat nyuwun aku bermabutan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyyati ridha ila bi syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi.